Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Alfarensyah. Di sini saya mewakili kelompok saya akan menjelaskan cara menggunakan Odoo pada bidang F&B. Pada kali ini kelompok saya mengambil contoh UMKM, yaitu sebuah kafe yang bernama Ngulik Coffee. Ngulik Coffee ini sendiri terletak di Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Jadi langsung aja saya akan menjelaskan tentang modul yang akan kita gunakan kali ini. Yang pertama yaitu ada modul inventory, modul manufacturing, modul purchase, dan modul invoicing. Dan juga yang terakhir yaitu modul point of sale. Langsung aja pertama-tama kita akan membuat produk, menu, dan bahan baku yang akan digunakan pada Ngulik Coffee. Langsung aja kita klik modul inventory. Nah, ini adalah tampilan modul inventory, teman-teman. Jika kita ingin membuat produk, kita bisa klik produk. Ini adalah contoh produk dan bahan baku yang sudah saya buat sebelumnya. Jika teman-teman ingin membuat bahan baku yang baru, bisa klik produk di sini. Nah, jika produk ini dijual, maka centang yang can be sold, centang di dalam kotak can be purchased bisa dihilangkan seperti ini. Lalu produk type-nya consumable. Nah, misal kita ambil contoh kopi caramel macchiato. Nah, customer text-nya kita hilangin aja karena nggak ada pajaknya. Nah, cost di sini itu adalah HPP. Harga produksinya kita isi misalkan 15.000. Lalu ini sales price, ini harga yang kita jual ya teman-teman. Bisa kita isi misalkan 20. Ini misalkan aja ya teman-teman. Nah, di produk kategori ini kita bisa bikin yang seperti minuman herbal, minuman kopi, minuman latte, teh, segala macam. Karena ini kopi, kita minuman kopi. Internal reference ini seperti kode singkatan supaya kita mudah mencarinya. Misal kita buat singkatan KCM. Nah, setelah itu kita pindah ke sales, klik available in post, klik inventory, klik juga yang bagian manufaktur. Lalu teman-teman bisa menambahkan gambar di sini supaya lebih bagus ya teman-teman. Langsung kita save aja. Nah, perbedaannya jika kita ingin membuat sebuah bahan baku, kita hilangkan centang yang ada di kotak can be sold, lalu kita tetap centang can be purchased. Lalu kita misalkan es batu ya teman-teman, misal aja ini es batu, ini kita pilih yang storable product, customer text dihilangkan. Nah, sales price nya ini dibikin 0 rupiah karena kita jual es batu ya. Terus costnya ini kita misal isi es batu 5.000. Produk kategorinya minuman. Internal reference kita bisa isi contohnya sepatu baby. Lalu inventory, manufakturnya jangan lupa diklik. Purchase, ini kalian bisa menambahkan vendor di sini ya. Misal kita mau menambahkan, ini ada beberapa vendor. Kita bisa langsung save.
Jangan lupa teman bisa menambahkan gambar di sini ya supaya lebih bagus. Nah, ini adalah produk yang sudah kita buat. Misal ini ada contohnya artisanti. Nah, saya splash 20.000, costnya 8.000. Lalu seperti ini ya teman-teman tampilannya. Lalu saya akan ambil contoh. Ini adalah bubuk coklat storable produk. Ini harga kita beli 190. Ini 190 ini per 1 kg ya teman-teman. Nah, vendornya udah ada di sini, Shopee ya, 190. Lalu ketika kita udah membuat menu dan bahan bakunya, lalu kita pindah ke modul selanjutnya, yaitu modul manufacturing. Ini modul manufacturing, tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada menu manufacturing order. Ini manufacturing order ini digunakan nanti kalau kalian sudah bikin bill of material. Sekarang kita bikin dulu bill of materialnya. Nah, ini adalah contoh bill of material yang sudah kita buat. Saya akan ambil contoh menu artisanti. Di artisanti ini tertulis ini 30, kuantitinya 30, ini berarti 30 gelas ya teman-teman. Selanjutnya ini kuantiti untuk komponennya, bahan baku. Misalkan ini teh. Di sini saya mengambil contoh. Ini hanya contoh aja ya teman-teman. Untuk membuat 30 gelas artisanti itu dibutuhkan 2 kotak dus kecil teh. Jadi misal ini 1 kg gula pasir itu bisa digunakan untuk membuat 30 gelas artisanti. Juga selanjutnya kayak ada lavender tea, chamomile, dan seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini ada green tea latte. Nah, sama seperti sebelumnya. Di sini ada 30 gelas. Dan ini misal bubuk green tea yang dipakai itu 1 kilo ya teman-teman. Jadi kontennya 1 sebuah 30 gelas, sama seperti green tea, gula pasir, dan susu nih. Selanjutnya kita langsung aja membuat produk, membuat menunya. Nah, bisa kita ingin buat apa nih? Kita ingin buat kopi susu. Nah, otomatis bill of material di sini ini udah tertulis kopi susu ya teman-teman. Dan kuantitinya ini udah otomatis 30. Kalian bisa otomatis sendiri ya. Bisa diganti jadi 1, bikin per 1 gelas atau per berapa gelas, itu terserah kalian. Bisa kalian coba-coba sendiri. Nah, lalu ini udah otomatis, kita klik confirm. Nah, ini tampilan selanjutnya, common status available semua, berarti ya kalau misalkan ada komponen yang kurang ini, maka statusnya akan berbeda. Lalu klik produce all. Nah, klik, berarti ini udah ke produce semua ya, udah 30 per 30, berarti udah. Klik manufacturing order, jadi cek di produk kopi susu. Nah, manufakturnya jadi nambah 60, karena sebelumnya saya udah pernah buat kopi susu 30 gelas dan tadi baru buat 30 gelas lagi.
maka di sini saya nambah jadi 60 unit atau 60 gelas. Lalu kita langsung aja selanjutnya ke modul purchase. Di modul purchase ini tampilan awalnya teman-teman. Ini ada percobaan pembelian yang saya lakukan sebelumnya. Untuk membeli ini sebaiknya kita memilih atau membuat vendor. Caranya klik order lalu klik vendors. Nah, ini ada vendor yang saya gunakan, ada Alfamart, ada kedai kopi Batawi, ada Shopee, dan ada Tokopedia. Kalau kalian ingin buat klik vendor, kalian bisa klik new aja di sini. Nah, kalian bisa pengen buat Shopee kayak tadi ya, klik aja Shopee. Nanti keluar sendiri tulisannya. Nah, Shopee. Ini udah ada keluar sendiri kayak gini. Nah, kalau yang company atau perusahaan itu udah otomatis kayak langsung muncul gambarnya. Terus kita mau nyoba yang ini, kita hapus dulu aja. Nah, kita next. Misal ini kita ingin membuat yang individual. Individual berarti kita ngisinya manual. Ada kedai kopi Batawi, letaknya ini ada di Purwokerto. Terus kita bisa menambahkan logo dari vendornya. Kalian bisa melengkapi ini ya, ada nomor HP, ada email, ada website, ada nama jalan ya, segala macam kalian bisa lengkapin ya. Lalu jika kita ingin membeli barang ke vendor, caranya yang pertama kalian bisa klik request for quotation, lalu klik new. Nah, kalian tinggal pilih vendornya mau apa. Misal kita pakai kedai kopi Batawi. Nah, produk search aja dulu. Misalkan kita kedai kopi Batawi, kita ingin beli kopi Arabica dan kopi Robusta. Lalu udah. Nah, kuantitinya ini kita beli satu ya, harganya 120 sama 100.000. Kita hilangin aja karena emang nggak ada. Nah, kuantitinya ini bisa kita ubah. Misal kita mau beli 10 juga 10, atau enggak, jangan kebanyakan, 5 aja, 5. Nah, totalnya ini ya 1.100.000. Kalau udah, kita klik confirm order. Nah, ini produknya kita belum terima ya, makanya receive-nya masih 0. Kalau udah benar semua, kita bisa klik receive product, terus validate, dan selesai. Untuk request for quotation, jadi di request for quotation kita ini, kita memesan barang dulu, kita akan cek barangnya diterima sesuai apa enggak di situ. Setelah itu kita kembali lagi ke request for quotation, lalu kita ke purchase order. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pesanan kita yang tadi itu belum dibayar, masih waiting bills. Kalau yang udah dibayar, statusnya jadi berubah hijau kayak gini, fully billed. Kita klik aja. Nah, kita mau bayar dulu ya, kita create bill. Jangan lupa bill date-nya ini harus diisi ya. Kita isi tanggal sekarang aja 10. Lalu kita klik confirm. Nah, register payment. Nah, lalu kita di sini bisa pilih bank
mau lewat bank atau lewat cash maksudnya. Kita create payment. Nah, otomatis statusnya udah terbayar kan. Kita bisa cek di sini ya. Nah, yang tadi baru kita lakuin ya, udah terbayar. Jika semuanya udah, kita sudah membuat produk dan bahan bakunya, kita sudah membuat bill of material di manufacturing, dan membuat menunya tadi seperti ada artisan, coklat latte, green tea latte. Setelah itu kita juga sudah mencoba modul forecast untuk membuat vendor dan membeli barang di vendor. Setelah itu kita ke point of sale. Di point of sale ini kita bisa kita lanjutkan continue selling aja. Ini tampilan awal dari point of sale ya. Kita klik continue selling. Nah, otomatis tampilannya akan berubah seperti ini. Kita misalkan mau beli, ada customer datang mau beli artisan tea dan kombucha. Di sini kalian bisa klik customer untuk membuat nama customer supaya nanti terkoneksi ke invoice gitu. Kita misalkan ini yang Budiman ini mau memilih, kita pilih Budiman aja ya. Budiman milih artisan tea dan kombucha. Lalu kita klik langsung payment. Dan metode pembayaran digunakan itu bisa cash, bisa lewat bank, dan customer account. Kita mau bayar lewat cash, kita klik cash. Terus ini kalau ada kembalian berarti kembaliannya ini ya, ini karena uangnya pas, jadi nggak ada kembalian. Klik validate. Nah, ini tampilan dari nota yang dikeluarkan. Dan ini tampilan payment successful. Kalau kalian ada orderan lagi, kalian bisa klik new order di sini, atau kalian bisa print receipt, print struknya. Kita bisa klik new order lagi untuk kembali. Nah, sekiranya cukup ya untuk penjelasan dari point of sale ini, cukup simpel sebenarnya. Jika nanti ada konsumen yang ingin membeli, kalian bisa klik menunya, terus klik customer ini untuk mengisi nama customernya itu siapa gitu, untuk pendataan kita juga. Terus kita langsung klik payment, pilih cash atau bank, lalu langsung membayar. Kita bisa keluar dulu, close session. Klik backend. Nah, selanjutnya kita akan ke modul invoice. Nah, di modul invoice ini sudah ada beberapa contoh customer yang membayar dan yang belum membayar. Yang sudah membayar ini akan seperti punyanya Rahmat Hidayat, dia pesan Mokhtar 1. Terus kita klik preview. Nah, ini tampilan dari invoice-nya atau notanya ya. Ini bisa langsung dikirimkan lewat email. Kembali, selanjutnya ini ada si Juan ini belum membayar. Nah, kita klik previewnya.
Nah, sama aja sebenarnya, karena Juan belum bayar, bayarnya itu terakhiran ketika sudah selesai makan atau mau pulang. Makanya kita bisa membuat nota untuk mengingatkan Juan karena belum membayar. Mungkin ada yang bertanya gimana sih caranya bikin invoice gitu. Kita bisa langsung klik aja new. Nah, selama customer-nya siapa? Tadi Budiman. Nah, Budiman ini tadi bahasanya kan kombucha 1. Nah, lalu kita klik confirm. Nah, jika dia udah bayar, kita bisa klik register payment. Jika belum, ya nggak usah diklik. Bayarnya tadi cash ya, create payment. Nah, jadi kalau seperti ini sudah terbayar. Tampilan invoice-nya dari Budiman untuk Budiman. Kembali. Nah, sudah selesai. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang cara menggunakan Odoo, khususnya pada bidang F&B, yang mana kita mengambil contoh UMKM Ngulik Coffee. Di Ngulik Coffee ini kita melakukan proses bisnis, perbaikan proses bisnis, yaitu dari segi pendataan barang yang sebelumnya masih manual, kita bisa lakukan secara secara menggunakan teknologi dan terupdate selalu seperti itu. Selanjutnya, sistem nota yang digunakan juga sebelumnya Ngulik Coffee ini masih manual, jadi masih dicatat manual, sehingga kita melakukan proses perubahan, yaitu menggunakan invoice dari Odoo sendiri. Jadi kesimpulannya adalah Odoo sendiri ini sangat membantu UMKM untuk melakukan proses bisnisnya itu terkomputerisasi supaya lebih terupdate dan mudah mengaksesnya. Seperti hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih sudah menonton dan menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.